Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita telah tiba pada minggu ke-46 dari perenungan katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara bersama-sama membaca jawaban dan ayat referensinya. Apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dirancang Allah dari sejak semula agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup di dalam kasih, keintiman, dan kekudusan sebagai gambaran Kristus dan gerejanya. Ayatnya diambil dari Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Silakan duduk. Tahun ini kita banyak mendengar berita perceraian dari public figure ataupun artis. Salah satu diantaranya kalau Bapak Ibu ingat, netizen menjuluki hari pernikahannya sebagai hari patah hati nasional. Kehidupan pernikahannya didambakan begitu banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Tahun ini kita mendengar berita perceraian itu datang. Tentunya saat ini saya sedang tidak menjadi presenter infotainment ya saudara. Tetapi kita akan sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan. Pernikahan sebenarnya bukan kontrak sosial yang dibuat oleh manusia. Ini adalah lembaga yang Tuhan ciptakan pertama kali di dunia. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang dikehendaki oleh Allah untuk membentuk sebuah keluarga. John Piper memiliki definisi yang indah mengenai pernikahan. Ia mengatakan bahwa menurut firman Tuhan, pernikahan adalah pekerjaan Allah. Dan tujuan pernikahan itu adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada kebahagiaan pernikahan kita di dunia. Ternyata pernikahan kita bukan segalanya. Dia tidak menentukan tujuan hidup kita, tidak menentukan kebahagiaan kita di dunia. Alkitab memberitahu kita bahwa pernikahan di bumi sejatinya adalah sebuah cicipan, teaser, atau trailer dari sebuah film. Yaitu bayangan dari pernikahan yang sejati. Pernikahan yang sejati dan yang paling indah terjadi antara Kristus dengan kita, gerejanya. Alkitab memulai dengan cerita pernikahan pertama antara Adam dan Hawa, tetapi puncaknya dalam kitab Wahyu dengan gambaran Kristus yang menikahi gerejanya. Ini adalah realitas yang paling agung yang digambarkan oleh semua pernikahan di dunia. Melalui Alkitab, sesungguhnya kita dapat melihat kisah kasih terbesar dan teragung yang pernah ada. Dan berbeda dengan pernikahan kita di dunia ini yang bisa diakhiri oleh kematian. Pernikahan antara Kristus dan gereja tidak akan pernah berakhir. Kristus bahkan rela mati, disalib agar kita bisa menjadi bagian dari pernikahan abadi ini dan bersatu dengannya selamanya. Itulah yang membuat pernikahan kita begitu istimewa. Di dalam hati kita, bukankah kita selalu merindukan komitmen yang dalam, kasih yang tidak pernah habis. Tentunya keinginan ini bukan hanya sekedar khayalan dalam hati Bapak Ibu Saudara, tetapi semuanya ini berakar dari kekosongan hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya di dalam Kristus, mempelai kita yang sesungguhnya, kita menemukan kasih sejati yang tidak akan kita dapatkan dari siapapun juga di dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pertobatan.
Mari kita ingat-ingat kembali dalam hati kita, apakah kita masih menggunakan kebahagiaan pernikahan sebagai berhala kita? Dan apakah selama ini kita merasa kasih Kristus itu sudah cukup bagi kita? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami pada saat kami ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin sering lupa, sering merasa bahwa kasih-Mu itu tidak cukup buat kami. Padahal itu lebih dari cukup. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri, untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai mempelai kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.